Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar dengan di bawah bimbingan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan kitab At-Targhib wa Tarhibnya. Dan kita saat ini sudah memasuki bab baru, yaitu At-Targhibu fil Hajji wal Umrati wa ta'kidu wujubihi wa ma ja'a fi man kharaja bi qasdin nusuki famat. Tentang himbauan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan juga penjelasan tentang atau riwayat tentang kewajibannya yang sangat, dan juga berita tentang orang yang keluar untuk melaksanakan ibadah haji kemudian meninggal. Kemudian meninggal saat melaksanakan ibadah haji. Artinya keutamaan-keutamaan ini semuanya. Hadis yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya, ayyul amali afdal, apakah amal terbaik? Qala, baginda menjawab, imanun billah, iman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada utusan Allah. Iman amal hati. Maka ini dianggap sebagai sesuatu yang paling agung, paling utama, karena dari sinilah nanti amal-amal yang lainnya akan diterima oleh Allah. Bahkan sebaliknya, jika ada amal baik yang sangat banyak dilakukan seorang hamba, jika tidak ada iman di dalam hatinya, maka amal itu sia-sia, tidak diterima. Karena dia yang tidak punya iman kepada Allah dan Rasulnya, kalau berbuat baik karena apa? Ya? Bukan karena Allah, maka bukan karena Allah, tidak diterima oleh Allah. Kila, kemudian ditanya lagi baginda Nabi, apalagi? Thumma madza, apalagi ya Rasulullah? Kalau jelas iman. Qala, kemudian baginda menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Nah, jihad di jalan Allah, ini yang kedua. Karena jihad inilah yang menjaga orang-orang yang telah dikaruniai keimanan. Dan jihad inilah untuk membebaskan orang yang ingin beriman untuk beriman. Jadi jihad itu untuk itu. Ada dua. Jihad dihadirkan untuk menjaga orang-orang yang beriman, agar keimanannya tetap terjaga. Atau jihad ini untuk membebaskan keimanan masuk ke hati hamba-hamba, yaitu dihadapkan kepada orang yang menghalangi hamba Allah yang ingin mengenal keimanan. Jadi yang menghalangi keimanan, maka dia boleh diperangi, tentunya nanti ada syarat-syaratnya. Atau yang sudah punya keimanan harus dijaga, tidak boleh ada yang mengganggunya. Begitu, karena fungsi jihad adalah untuk itu, hikmah di balik jihad adalah untuk menjaga keimanan dan orang-orang beriman, dan orang yang hidup baik dengan orang yang beriman pada akhirnya mengerucut ke situ. Sehingga di dalam jihad ini kan, kapan disyariatkan perang jihad itu? Di saat baginda Nabi berada di kota Mekah, sudah ada keimanan. Akan tapi belum disyariatkan berperang. Tapi di saat baginda Nabi berada di kota Madinah, maka disyariatkan berperang karena sudah lengkap terlengkap di Madinah adalah 3 unsur tatanan hidup, yaitu negara. Karena ada bumi pertiwi, kemudian ada undang-undang yang di dalamnya adalah segala sesuatu yang menguatkan keimanan. Cara hidup yang benar sesuai dengan keimanan. Yang ketiga adalah umat yang beriman. Dan ternyata di sini bukan sekedar umat yang beriman,
siapapun yang hidup bersama umat yang beriman, hidup baik dengan orang yang beriman. Maka ini berada dalam satu wadah negara. Maka siapapun yang berani mengganggu tiga unsur ini, maka layak diperangi. Sehingga perang di dalam Islam itu sebabnya karena penodaan terhadap salah satu tiga hal ini. Nah, kalau maka tidak ada Islam itu ujuk-ujuk perang gitu, nggak ada. Kalau ada mungkin pemimpin-pemimpin yang Islam setelah itu mengakukan kesalahan, misalnya tiba-tiba membuat penyerangan, penjajahan, itu adalah bukan pendidikan dalam Islam. Kalau Islam tidak. Islam yang sesungguhnya adalah barangkali ada pemimpin, barangkali ada dinisbatkan kepada suatu negara, lalu mengekspansi, membuat penjajahan dan seterusnya, tidak ada Islam semacam itu. Akan tetapi yang ada Islam itu adalah itu, peperangan itu atas dihadirkan atau diadakan karena untuk menjaga tadi unsur yang ada dalam satu tatanan hidup. Kalau mungkin hari ini kita sebut dengan negara, ada bumi pertiwi, ada bangsa, dan ada undang-undang di dalamnya. Yang merusak undang-undang, maka dia adalah akan merusak penghuni orang yang hidup di tempat tersebut. Merusak bumi pertiwi, penjajahan adalah juga merusak orang yang hidup di dalamnya. Maka peperangan diadakan karena ini. Nah, karena peperangan itu adalah peperangan yang dimaksud di sini adalah untuk menjaga tadi keimanan undang-undang yang membebaskan orang yang ada di dalamnya untuk menjalankan keimanan dan beramal sesuai dengan keimanannya, maka jihad dianggap sebagai satu amal yang urutan kedua setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kila kemudian apa lagi? Kemudian ditanya bagi Nabi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala hajjun mabrurun, haji yang diterima. Hajjun mabrurun, haji yang diterima. Di balik haji banyak hikmah sehingga menjadi urutan yang ketiga di dalam hal ini setelah jihad. Karena kalau sudah melaksanakan ibadah haji di sini, subhanallah, menghadirkan mengenalkan kepada setiap dari kita cara hidup yang benar dan baik. Di dalamnya ada makna menghargai orang yang lemah, kemudian kemandirian, kemudian jika menjauh dari hidup dunia, dan masih banyak hikmah di balik haji, ibadah haji. Contoh, seseorang yang melaksanakan ibadah haji harus menggunakan baju ihram. Biarpun dia seorang raja, baju kemekahannya sudah harus ditinggalkan. Sehingga antara budak dengan raja pun menjadi sama bajunya. Nah, kemudian amalan-amalan, kemudian di situ ada kebersamaan. Akan berkumpul di tempat tersebut sama antara kulit hitam, kulit putih, orang kaya, orang fakir, dan seterusnya. Kemudian ibadah haji adalah ibadah yang di dalamnya tentu termasuk di dalam sunnah-sunnahnya lengkap, mengeluarkan harta. Ada tenaga di dalamnya, bahkan sangat besar tenaga yang harus kita keluarkan. Kemudian menjauh dari kehidupan keluarga, menjauh dari kemewahan yang selama ini dirasakan di rumahnya. Harus hidup compang-camping, merasakan bagaimana kehidupan di dunia ini, merasakan yang pernah dirasakan oleh orang-orang yang lain dari si fakir dan sebagainya. Bukan hidup harus berfakir-fakir ria, bukan. Akan tapi begitu itu hikmah kalau kita gali di balik haji tertentu banyak hikmahnya. Yang jelas bagi Nabi menyebutkan di sini urutan ketiga. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan ini tujuannya adalah untuk menghimbau agar kita rindu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka bercita-citalah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita lanjutkan hadisnya. Wali Ibn Hibban dari diriwayat Ibn Hibban, afdalu al-amali indallahi imanun la syakka fihi. Paling utamanya amal di hadapan Allah adalah iman, dan itu tidak perlu diragukan lagi. Wa ghazwun, dan perang, la ghulula fihi, tapi dengan catatan tidak ada ghulul di dalamnya. Ghulul itu adalah curang, mengambil harta rampasan yang belum dibagi. Dia pun hanya selembar kain sapu tangan atau satu
atau satu busur atau apa saja. Hulul itu. Selagi tidak pakai hulul, maka ini adalah ibadah terbaik. Wa hajjun mabrurun, dan haji yang diterima. Mabrur adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya haji yang telah dipenuhi syarat-syaratnya, baik syarat zahir atau syarat batin. Syarat zahir dan syarat rukunnya adalah yang kita bahas di muqaddimah hari ini biasanya. Adapun syarat batin tentu dari harta yang halal, kemudian juga dari kepribadian, dari hati yang tulus dan seterusnya, bukan untuk pamer dan seterusnya. Nah, kalau memang orang seperti itu cara hajinya, maka itulah hajjun mabrurun, haji yang diterima. Haji adalah satu amalan yang disanjung oleh Allah, amalan terbaik. Hadis selanjutnya, wa anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul, man hajja falam yarfuth, barang siapa berhaji lalu dia tidak melakukan keisangan yang haram, baik dari tutur katanya enggak dijaga, omongannya dijaga, wala yafsuk, dan tidak melakukan hal-hal yang fasik, menjauhkan dari keharaman. Artinya berusaha, kalau kepleset namanya manusia, berusaha sepanjang, biarpun sebetulnya meninggalkan kemaksiatan dan menjaga lidah itu harus setiap saat. Akan tapi karena dia merasa saat itu akan melaksanakan ibadah haji, kemudian meningkatkan kualitas penjagaan lisannya dan juga kualitas menjauhi kemaksiatannya. Nah, kalau sudah ada orang yang demikian, ini cara melaksanakan ibadah hajinya, maka raja'a min dunubi kayaumi waladathu ummuh. Dia akan kembali terbebas, terbersihkan dari dosa-dosanya seperti saat dia dilahirkan oleh ibundanya. Allah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi haji mabrur itu menghapus dosa. Menghapus dosa. Bahkan nanti akan disebutkan di ayat hadis selanjutnya, matinya masuk surga, dihapus dosanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk tabaiyat. Ada, biarpun itu pendapat mungkin tidak dianggap pendapat yang dipopulerkan, akan tapi bisa saja itu adalah benar karena Allah luas dengan pengampunannya. Kalaupun punya urusan dengan sesama manusia, mati di saat melaksanakan ibadah haji, maka akan diampuni juga. Ini pendapat. Dan orang mati di sana nggak bisa minta kok. Memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa masa lalunya. Maka taqaddama tafsir rafati fi kitab siyami, makna rafas tadi sudah dijelaskan dan juga dijelaskan di waktu kita pembahasan kitab puasa. Wa anu, dan dari Abi Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah dengan umrah penghapus dosa di antara keduanya. Ini dijadikan sandaran oleh a'immah, khususnya madhab Imam Syafi'i dan madhab yang lainnya selain madhab Malik dan riwayat Imam Ahmad. Ini yang dijadikan sandaran bahwasanya mengulang-ulang umroh dalam satu kunjungan adalah dianjurkan, sunnah. Di sana ada orang yang keras pendapat bahwasanya umroh tidak boleh diulang-ulang. Sangat jelas di sini umroh ini memperbanyak. Umroh itu dianjurkan. Nah, kalau memperbanyak tentunya tidak harus nunggu tahun berikutnya. Nah, akan tapi kita harus hadirkan pendapat lain seperti mazhab Malik mengatakan tidak ada mengulang-ulang umroh. Tidak perlu, tidak ada mengulang-ulang umroh dalam mazhab Malik. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya dianjurkan. Anda habis umroh lagi, umroh lagi sah. Dan boleh. Siti Aisyah pun juga pernah melakukan. Saat minta diantarkan, Nabi menyuruh untuk umroh lewat Tan'im, itu sebelumnya sudah melaksanakan umroh dalam tahun yang sama. Baik. Yang jelas itu perbedaan para ulama, mohon di lapangan tidak perlu kita ribut. Akan tapi secara rasa dan perasaan lah. Selagi ada pendapat ulama, khususnya seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan tetap dianjurkan umroh dalam satu kedatangan, ya jangan dilarang orang. Kasihan, datang dari Indonesia, umrohnya hanya sekali saja. Selebihnya nanti keliling shopping nanti.
biar umroh, bolak-balik ada masalah. Adapun masalah ketertiban lain cerita, misalnya untuk tidak mengganggu kepadatan ini adalah masalah bab lain, tapi jangan dikatakan tidak boleh. Saya kasihan, sayang, mereka bisa umroh di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Umroh tawafnya maksudnya. Baik. Wa an amru wa an amri bin al-as an amri bin al-as radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Amr ibn al-as radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai Sayyidina Amr ibn al-as. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Ama alimta ya Amru, hai Amru, apakah kamu tidak tahu," kata Nabi, sabda Nabi, "Annal Islam yahdimu man kana qablah, ma kana qablah." Islam adalah menghapus yang lalu. Makanya kalau ada orang masuk Islam, mulai dari dia masuk Islam, dosa masa lalunya di saat belum masuk Islam itu adalah dihapus. Islam yajibu man qablah. Baru dihitung nanti setelah ini. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam, sesungguhnya dia adalah bersih, suci. Tidak ada dosa. Dosa apapun yang pernah dilakukan di masa lalunya, Allah ampuni karena Islam. Al-Islamu yahdimu wa yajibu ma qablah. Menghapus dosa yang masa lalu. Wa anal hijrata tahdimu ma kana qablah. Hijrah itu sebenarnya taubat. Bisa maknanya hijrah secara tempat menuju ke tempat yang baik. Hijrah dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik, itu dianggap hijrah. Dan hijrah menghapus, ya betul, Nabi menyebutkan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Wa anal hajja yadimu ma kana qablah. Begitu juga haji akan menghapus dosa sebelumnya. Antara haji dan haji. Bahkan bukan sebelumnya, orang haji sekali, haji yang sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semua kalau orang memenuhi syarat-syarat yang benar, syarat zahir dan syarat batin. Dan memang dalam bahasa, kita ada buku tentang haji yang biasanya kita baca. Di saat kita baca muqaddimah kitab ini, hari ini tidak kita baca muqaddimah ini. Ini hanya syarat dan rukun zahir saja. Batinnya adalah nanti tentu kekhusyuan, niat yang baik dan sebagainya. Kita sisipkan juga di sini. Nah, kalau orang di dalam melaksanakan haji memenuhi syarat zahir batinnya, zahirnya adalah menjalankan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, meninggalkan keharaman-keharamannya. Batinnya adalah ketulusan dan seterusnya. Menjauhkan dari kesombongan dan seterusnya. Maka di saat orang melaksanakan ibadah haji, telah memenuhi syarat-syaratnya, dia mendapat apa yang Allah janjikan. Diampuni dosa yang lalu. Diampuni dosa yang lalu. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naral jihad afdal al-a'mali. Kami dengar jihad adalah pekerjaan yang luar biasa. Siti Aisyah, yang wanita yang hebat, bertanya kepada baginda tentang amal terbaik, dan beliau melihat bahwasanya mendengar jihad terbaik. Nah, kita ini perempuan nggak ada jihad, lalu kami mendapatkan kebaikan apa? Ya Rasulullah, jihad paling bagusnya amat. Afala nujahid, apakah kami perempuan tidak boleh berjihad? Wa qala lakin afdal jihadi hajjun mabrur. Jihad adalah haji yang mabrur. Nah, ada keterangan dari hadis lain tentang perempuan sebetulnya. Riwayat Ibnu Huzaimah, di riwayat Ibnu Huzaimah bunyi begini. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, kata Siti Aisyah. Ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i min jihadin? Ini sebenarnya mengarah kepada jihad perempuan. Apakah perempuan ada jihadnya? Cepat. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada perempuan, tidak perlu harus mengangkat pedang di medan laga. Apakah bagi seorang perempuan ada jihadnya ya Rasulullah? Qala, bagi Nabi menjawab, alaihinna jihadun, ya perempuan ada jihadnya, tapi la qitala fihi, tidak ada peperangan di dalamnya, tidak ada bunuh-bunuhan di dalamnya. Apa itu? Al-hajju wal umrah, itu melaksanakan haji dan umrah. Nah, ini adalah himbauan tentang melaksanakan ibadah haji dan umrah, akan tetapi semuanya harus ada aturan-aturannya. Di saat mereka mampu dan seterusnya. Akan tapi kami akan membaca dari sisi lain. Karena rahmat Allah sangat luas sekali. Mungkin di sana ada orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, ini harus kita perhatikan.
Jangan sampai orang mendengar kajian ternyata hari ini hanya gelisah, ngenes. Seolah Allah itu pelit banget. Berarti Allah hanya muliakan orang kaya yang bisa haji dan sebagainya. Oh, tidak. Pertama kami sampaikan, haji tidak harus dengan kekayaan yang melimpah. Karena banyak orang punya kekayaan tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena Allah tidak gerakkan hatinya. Dan alangkah banyaknya orang tidak punya uang ternyata tiba-tiba bisa melaksanakan ibadah haji. Maka kepada semuanya berhusnudonlah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Husnudon kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah haji. Biarpun Anda sefakir-fakirnya orang di kampung Anda. Karena dengan husnudon Anda inilah akan membuka jalan untuk Anda sendiri. Ana inda dhanni abdi bihi. Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka baik kepadaku. Berprasangka kepadaku, in khairan fa khair. Kalau berprasangka baik akan baik. Kalau jelek ya jelek. Maka jangan sekali-kali Anda berkata, wah aku orang melarat, tidak bisa haji, aku orang anda. Jangan katakan itu. Allah bisa merubah semuanya. Nah kemudian karena ini adalah karena ibadah haji ini ibadah yang agung, maka jangan sampai Anda kotori dengan ambisi ini untuk disebut Pak Haji atau kesombongan. Ini harus kita waspadai supaya tidak salah. Nah, karena ibadah haji ini luar biasa digerogoti oleh iblis yang membisikkan di hati kita untuk riak dan seterusnya. Nah kalau kita bicara rukun Islam itu kan ada 5 ya. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, di saat orang melaksanakan ibadah rukun Islam yang 5 ini, nggak ada setelah melaksanakan rukun Islam langsung digelari dengan gelar rukun Islam itu sendiri kecuali haji. Misalnya habis puasa langsung dibilang puasa Ahmad, puasa Ali, puasa Z, zakat Ahmad, zakat Ali, zakat Z, nggak ada. Akan tapi di saat melaksanakan ibadah haji, kenapa? Kok tiba-tiba langsung ada gelar Pak Haji? Ini aja sekedar pengamatan saja, artinya pengamatan aja, padahal haji biasa ibadah seperti yang lainnya. Memang agung pahalanya. Tapi kalau kita perhatikan zaman dulu itu haji itu mahal sekali. Sehingga kalau orang sudah melaksanakan ibadah haji ini, waduh, harus beli, harus pakai 7 sapi, kemudian tanah 1 bau, kurang lebih tanah 1 bau itu kan hampir 1 hektar. Nah, 800 bata, 500 bata misalnya. Harus ini zaman dulu, nih, haji itu berat sekali. Sehingga haji itu lebih murah hari ini daripada zaman dulu. Orang merasakan ibadah haji jarang. Sehingga kalau ibadah haji ini betul-betul tampak di haji. Sehingga kalau tidak dikasih gelar haji kan sayang banget kata setan. Nah, biar ada kesombongan. Sehingga nanti ada pemilahan Pak Haji. Sampai nanti itu kalau sudah haji itu nggak dipanggil Pak Haji itu sudah mulai agak marah mukanya. Nah, namanya haji siapa? Atau dipanggil tidak pakai nama hajinya. Sudah gelisah. Nah ini makanya harus ditata hati kita. Kalau melaksanakan ibadah haji harus benar-benar karena Allah. Bukan pengen disanjung manusia. Makanya termasuk ada budaya-budaya yang sebetulnya baik asalkan ditata hatinya. Walimah haji, walimah safar, dan sebagainya. Bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi harus tetap terjaga hati. Jangan sampai menjadi kebiar kesombongan. Bahwasanya mau naik haji, sedekah kan bagus, tatfa'ul bala. Menjadi sebab keselamatan di sepanjang perjalanannya. Akan tapi kalau berubah menjadi kekotoran hati, riya. Nah, kemudian nanti ada pulang, dijenguk, ibadah haji dan sebagainya, satu tradisi. Mungkin kalau niatnya baik, bagus. Karena saudaranya akan pergi, ya mungkin doa, menampakkan rasa senang, biar dia bisa nyusul dan seterusnya. Pulang disambut, karena selamat dan seterusnya. Bukan sesuatu yang terlarang hal-hal demikian itu. Akan tapi yang terlarang adalah merubah niat, merubah hati. Kemudian akan kami sampaikan juga bahwa bagi yang ternyata setelah husnudon ya, kami tidak langsung melompat kepada yang terakhir ini. Di penutup pengajian ini kami akan sampaikan bahwa banyak ibadah-ibadah yang ternyata pahalanya sama seperti ibadah haji. Anda yang melaksanakan sholat Jumat. Anda yang bertahan di tempat. Sholat subuh berjamaah sampai isyraq terbit matahari, kemudian menunggu sejenak lalu sholat duha. Pahala haji dan umrah. Pahala yang sesungguhnya. Hanya tidak menggugurkan kewajiban haji. Artinya masih tetap wajib haji. Tapi pahala sudah dapat. Masih banyak. Man sholat fi masjidi jama'atin fayaq'udu fi musallahu.
hatta tatlu asyamsu. Ini ada hadis bahwasanya barang siapa melaksanakan sholat berjamaah di tempat berjamaah, lalu dia duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari, mayusalli rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, ana lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak. Artinya, bagi yang belum melaksanakan ibadah haji, kemudian terlanjur umur sudah sepuh, setelah Anda berhusnudon, intinya ada husnudon, Anda tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Ini terus bangun husnudon. Kalau kemudian sambil, dan husnudonnya itu tampakkan kerinduan Anda kepada haji. Ini tampakkan kerinduan Anda kepada haji dengan ditandai melaksanakan amalan-amalan yang amalan itu pahalanya seperti pahala ibadah haji. Karena dia merindukan. Artinya seandainya tidak sempat melaksanakan ibadah haji, dia sudah mendapatkan pahalanya. Bahkan kalau kita berpikir dengan kecerdasan akal kita, kalau sama-sama ya, sama-sama untung tapi nggak capek, kan lebih enak untung tanpa capek. Di rumah sendiri dia sudah mendapatkan pahala haji dan umrah tanpa harus melaksanakan perjalanan yang panjang, capek, wukuf di Arafah, kemudian menuju Mina lewat Muzdalifah. Iya kalau ada bis pun lama, kadang harus jalan kaki. Berapa kilo itu? Panjang. Habis Mina kadang jalan kaki sampai Mekah lagi. Sampai Mekah. Capek sekali. Tapi bagi orang yang berada di rumah, yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena tidak mampuannya dan seterusnya, dia cukup dengan sholat duha tadi. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Sholat Isyraq adalah sholat duha. Banyak ulama mengatakan seperti itu. Mendapatkan pahala haji dan umrah. Sudah. Nah, ini tanda Anda rindu melaksanakan ibadah haji, Anda senang melakukan amalan yang pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah ini, dan rindulah Anda untuk bisa melaksanakan umrah dulu. Akan tapi kami ingatkan, ini penting sekali. Anda tidak boleh memaksakan. Tidak boleh pakai ngutang-ngutang. Sebab, biarpun haji dan umrah itu hukumnya wajib, akan tapi tidak wajib bagi Anda untuk mencari uang untuk naik haji dan umrah. Berbeda suami punya istri, maka wajib mencari nafkah. Dari awal berangkat cari nafkah. Kalau haji mah enggak. Biarpun haji adalah wajib, maka Anda tidak wajib mencari harta untuk melaksanakan ibadah haji. Agar Anda menjadi wajib haji. Dan wajib haji wajib bagi yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak dosa. Yang sudah tidak dosa cukup sholat duha setelah disambung dengan sholat subuhnya tadi. Duduk di tempat sholat subuh berjamaah sampai melaksanakan duha, maka sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Allah Maha Kasih. Jadi jangan sampai ada yang merasa terpuruk, oh aku fakir, fakir. Nah, Allah yang Maha Kaya, ya semuanya ini kita ini fakir semuanya. Mati pun tidak membawa harta kekayaan. Baik, inilah. Jadi yang belum bisa melaksanakan ibadah apa? Husnudzon kepada Allah. Tetap husnudzon kepada Allah. Kemudian rindukan diri Anda kepada haji dan umrah dengan melaksanakan amalan-amalan yang pahalanya adalah menyamai pahala haji dan umrah. Termasuk kami sebutkan adalah sholat Isyraq atau yang sholat duha. Sholat Isyraq ada 3 pendapat yang pernah kami sebutkan dalam kajian yang lain. Ada mengatakan sholat Isyraq adalah yang paling banyak pendapat mengatakan Isyraq adalah sholat duha itu sendiri. Ada sholat Isyraq adalah sholat duha di awal waktu setelah matahari setinggi tombak, kurang lebih yang dalam perkiraan. Yang ketiga adalah mengatakan sholat Isyraq adalah sholat terbitnya matahari. Itu yang paling lemah pendapat ini. Yang paling dikukuhkan adalah sholat Isyraq adalah sholat duha. Nah, orang melaksanakan sholat ini mendapatkan pahala haji dan umrah. Kemudian kami kukuhkan lagi bahwasanya tidak perlu Anda memaksakan diri. Sampai harus ngutang-ngutang dan sebagainya. Berangkat haji ngutang. Pulangnya haji ngutang. Di jidatnya utang-utang belum dibayar. Utang-utang belum dibayar. Dan bisa jadi itu bukan karena ketulusan. Hanya karena pengen disebut sebagai orang yang telah haji atau umrah. Tidak perlu memaksakan. Selagi Anda belum mampu, maka Anda tidak wajib haji dan Anda tidak dosa. Di samping Anda tidak dosa, kebaikan-kebaikan Anda banyak yang mendapatkan pahala haji. Seperti duha tadi. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga semuanya bisa melaksanakan haji atau umrah.
Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah. Bisa ziarah Makkah, ziarah baginda Nabi. Dan bagi yang belum bisa, khusnudzon kepada Allah. Dan yakin Allah Maha Kuasa. Kalaupun belum diberangkatkan secara zahir, ketahuilah. Banyak amalan-amalan yang pahalanya menyamai haji dan umrah. Semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya dengan haji dan umrah. Dan semoga yang sudah haji dikabul hajinya, haji mabrur. Yang belum dimudahkan untuk haji dan umrah. Uhibbukum fillah. Wallahu a'lam bishawab.